Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Helikopter terdapat berbagai macam ukuran dan bentuk, tetapi sebagian besar memiliki komponen utama yang sama. Di video kali ini kita akan membahas komponen utama helikopter. Apa aja sih? Check it out! Komponen utama helikopter secara garis besar terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu fuselage, landing gear, main rotor system, tail rotor system, transmission, power plant atau engine. Komponen utama tersebut memiliki bagian lainnya yang banyak. Komponen pendukungnya memiliki fungsi masing-masing dan berperan penting dalam kinerja sebuah helikopter. Berikut ini penjelasan komponen utama helikopter secara singkat. Fuselage atau badan pesawat adalah bagian tubuh utama helikopter yang dirancang untuk menampung kru, penumpang, dan kargo. Selain itu, fuselage juga digunakan sebagai platform untuk sistem helikopter, di mana komponen lain seperti engine, transmisi, serta peralatan lainnya ditempatkan di sini. Landing gear digunakan untuk lepas landas ataupun mendarat. Landing gear juga berfungsi untuk menopang beban helikopter saat tidak beroperasi alias tidak terbang. Saat helikopter beroperasi di darat dengan baling-baling berputar, landing gear juga berfungsi untuk meredam getaran. Seperti yang dibahas di video sebelumnya, landing gear untuk helikopter ada dua tipe, yaitu wheel type dengan roda terpasang dan juga skid type alias tanpa roda terpasang. Nah, di video kali ini merupakan landing gear tipe skid alias tanpa roda terpasang. Helikopter main rotor atau rotor system adalah bagian berputar dari helikopter yang menghasilkan daya angkat serta kontrol yang memungkinkan helikopter untuk bergerak baik ke samping ataupun mengubah ketinggian. Rotor system terdiri dari rotor mas, rotor hub, dan main rotor blade atau baling-baling utama.
Rotor mas berbentuk silinder berongga yang memanjang ke atas menghubungkan main gearbox atau transmisi ke main rotor hub. Di bagian atas dari rotor mas yaitu main rotor hub yang merupakan attachment point dari main rotor mas dan juga main rotor blade. Main rotor blade atau baling-baling utama kemudian dihubungkan ke main rotor hub dengan sejumlah metode yang berbeda. Sekilas tentang klasifikasi main rotor system yaitu semi rigid rotor system, rigid rotor system, dan fully articulated rotor system. Di beberapa modern rotor system menggunakan kombinasi dari tipe tersebut. Tail rotor adalah baling-baling kecil yang dipasang di bagian ekor helikopter yang memiliki fungsi penting untuk memberikan daya dorong dan menyeimbangkan torsi alias mengcounter atau menangkal efek torsi yang dihasilkan putaran rotor atau baling-baling utama. Selain itu, tail rotor juga memungkinkan pilot untuk mengkontrol helikopter di sekitar yaw axis atau sumbu vertikal dengan menyesuaikan pitch dari rotor blades. Maksudnya gini, prinsip kerja tail rotor ada kaitannya dengan hukum Newton 3, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. So-soan ngomongin fisika. Padahal waktu sekolah dapat nilai merah. Kembali ke laptop. Jadi saat baling-baling utama berputar, helikopter mengalami gaya yang disebut torsi yang berlawanan arah dengan putaran baling-baling utama. Torsi yang dihasilkan oleh main rotor akan memutar badan helikopter ke arah yang berlawanan. Nah, disinilah fungsi tail rotor, yaitu untuk mengimbangi torsi tersebut agar helikopter seimbang alias tidak berputar-putar. Teman-teman perhatiin deh di film-film action, kalau helikopter tertembak di bagian tail rotornya, helikopter jadi spinning, berputar-putar nggak karuan, seperti contoh di film action berikut. Movement in these pedals. Check the pistons again. We lost the tail rotor, it's gone. 6-4 is going down. 6-4 is going in hard. 6-4 going down. We're going down. Wait! Sekarang jelaskan fungsinya. Tail rotor ini untuk menyeimbangkan efek torsi yang dihasilkan putaran main rotor, jadi helikopter tetap stabil.
alias tidak spinning. Transmisi atau transmission system mentransmisikan tenaga yang dihasilkan dari engine ke main rotor, T-rotor drive shaft. Tujuan utama dari main rotor system adalah untuk mengurangi output RPM dari engine ke RPM rotor yang optimal. Komponen utama dari transmission system yaitu main rotor system, T-rotor drive system, clutch atau kopling, dan juga free wheel unit. Untuk helikopter dengan tipe free turbine engine, tidak ada clutch atau kopling yang terpasang, melainkan hanya free wheel saja yang terintegrasi dengan engine. Sedangkan clutch atau kopling biasanya dipakai untuk piston engine atau fixed turbine engine. Teman-teman bisa lihat di video ini, output dari engine yaitu transmission shaft ditransmisikan ke main gearbox MGB dan juga ke T-rotor drive shaft. Sama halnya dengan kendaraan pada umumnya, engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Ada dua jenis engine yang paling umum digunakan untuk helikopter, yaitu reciprocating engine atau biasa disebut piston engine dan juga turbine engine. Fungsi dari engine yaitu mengubah energi yang tergandung dalam bahan bakar dan udara menjadi tenaga mekanik pada poros. Kemudian, tenaga mekanik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan rotor helikopter melalui transmission system. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jika ada perbedaan penjelasan yang ada di video ini dengan sumber yang dikeluarkan oleh manufaktur pesawat, otoritas penerbangan, ataupun para pakar penerbangan lainnya, mohon untuk ikuti sumber-sumber tersebut.